Bosen gak sih Okta kalau misalkan liburan nih tapi cuman tidur atau enggak cuman nugas aja? Kayak bosen banget gak sih Okta? Bosan banget sih Sya, tapi tuh kalau keluar buat hal yang gak bermanfaat tuh juga kurang oke gak sih Sya? Kayak ngabisin ongkos gitu loh. Bener banget. Kita tuh pengen gak sih Okta kita liburan dengan hal-hal yang produktif dan juga tentunya bermanfaat waktu lagi kita liburan. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu, Ikutin terus ya podcast ini. Welcome to Stalk, talking time without wasting your time. oke, hai semuanya. Di hari libur nih yang lagi semangat-semangatnya berlibur ya teman-teman semua. Nah, pengen gak sih Okta kita liburan dengan suatu hal yang tentunya produktif banget? Pengen untuk bisa banget liburan. dong Sya. Tapi nih Sya, aku mau tanya deh, kamu tuh kalau liburan nih ya, rebahan sambil Netflix-an doang atau rebahan sambil TikTok-an tuh? Waduh, jangan asal nuduh aku ya Okta ya. Nah, tentunya ya mungkin sekali-sekali kali ya Netflix Oke. kan. Tapi tentunya aku udah ngelis nih Okta, apa aja sih hal-hal produktif yang bisa aku lakuin waktu liburan. Wow, jadi kamu gak semager yang aku kira ya Sya ya? Tentunya enggak dong Okta. Boleh dong Sya, spill tuh apa aja sih kegiatan yang produktif yang bisa kita lakuin kalau kita tuh lagi liburan? Nah, oke, aku bakal spill nih beberapa hal yang bisa kita lakuin waktu lagi liburan. Nah, yang pertama nih Okta, ada yang namanya exchange. Exchange. Aku tuh tahu sebenarnya Sya, exchange ini. Cuman aku pribadi tuh belum pernah tertarik gitu loh buat ikut exchange. Karena menurut aku exchange tuh kayak ya main liburan, cuma tuh versi rombongan aja sama teman-teman. Oke teman-teman, jadi exchange ini gak cuman liburan kayak rombongan aja yang kamu bilang Okta, tapi juga bisa kita sendiri untuk exchange. Dan tentunya kamu gak cuman datang sendirian aja, tapi juga bisa ketemu sama teman-teman di luar negeri di sana, gitu Okta. Oh iya sih, aku tuh juga pernah sih lihat Instagram story teman aku yang baru exchange. Kayaknya dia tuh dapat kenalan satu jurusan yang banyak banget, alias mancanegara. Nah, mancanegara dan tentunya seru banget kan, bisa kenal sama orang baru, terus kemudian ada pengalaman yang baru, dan juga tentunya kita bisa ketemu sama orang-orang luar negeri yang bahkan kita tuh bisa bertukar bahasa dengan mereka gitu, belajar bahasa asing dengan mereka gitu Okta. Iya sih, Dan Sya. emang seru banget kan kalau dilihat dari story teman-teman yang kita lihat untuk exchange itu. Iya sih, menarik banget tuh. Nah Sya, kalau exchange tuh dapat sertifikat penghargaan gitu gak sih Sya? Tentunya dapat. Kalau misalkan di FKG ada yang exchange juga nih, itu ada dapat sertifikat dan juga SKP. Oh, berarti benefitnya banyak ya? Banyak banget. Jadi bukan cuma dapat pengalaman dan juga relasi yang baru ke orang luar negeri aja, tapi juga dapat sertifikat yang tentunya berguna untuk nanti ke depannya di kampus. Iya, gitu. terus juga aku tuh baru kepikiran deh Sya, karena kamu jelasin nih aku jadi tertarik. Selain itu tuh kita bisa belajar kedokteran giginya luar negeri gak sih Nah, Sya? betul banget. Jadi kalau misalkan ke luar negeri, kalian bukan cuman belajar di kedokteran giginya aja, tapi kita juga dapat cultural dari merekanya juga. Bener banget. Oh iya Sya. Tapi sebelumnya kalau misalkan keluar negeri ada yang namanya persyaratannya. Oh iya Nah, sih. kalau nggak salah tuh ada yang namanya TOEFL. Oke, iya sih sering dengar katanya tuh seleksinya tuh susah gitu ya Sya? Iya, katanya sih susah-susah gampang ya, tapi tergantung dengan niat dan juga usaha dari kita sendiri Okta. Kalau misalkan kita belajar terlebih dahulu dan kemudian kita disiplin dalam belajar TOEFL tersebut, pasti bisa sih Okta, bisa lolos. Berarti kita tuh harus kuatin tekad kita dulu, terus kayak belajar terus menerus, terus habis itu tahu tujuan kita tuh apa. Pasti itu akan lebih bermanfaat buat kita nggak sih? Betul banget Okta. Jadi yang penting kita tuh persiapan terlebih dahulu dan tentunya usaha yang sebaik mungkin dan berdoa ke Tuhan. Betul gitu. banget. Jangan lupa Sya, kalau exchange tuh bisa nggak sih buat yang jomblo tuh Iya. dapet tuh Jadi orang bukan luar cuma negeri. dapet relasi doang ya Okta ya, tapi juga dapat siapa tahu dapat jodoh ya. Siapa orang bule gitu. Semoga kalian beruntung ya kalau Iya. exchange. Siapa tahu tuh jodohnya orang luar negeri. Betul. Nah selanjutnya Oke. ada apa lagi ya Okta kalau misalkan Next liburan? ya, aku tuh ada saran nih. Salah satu kegiatan yang menurut aku ini tuh bermanfaat, bukan cuma buat kita, tapi buat orang lain juga nih teman-teman. Wow, apa tuh? Yaitu volunteer. Wow, kamu bisa jelasin nggak volunteer tuh ngapain aja sih? Jadi volunteer ini tuh kita tuh membantu orang dengan cara yang seru. Apa sih serunya? Jadi kita dapat pengalaman yang baru, dapat teman-teman baru, kegiatannya pun fun, nggak cuma bosenin ini itu aja. Kadang kita tuh bisa kayak
mengajar, terus kita juga bisa melukis bersama orang tua di panti jompo atau anak-anak, kayak macem-macem banget gitu loh, Syah. Seru banget. Kalau nggak salah aku juga lihat di story-nya teman-teman aku di IG dan di highlights-nya mereka tuh kayak seru banget gitu loh. Kalau kamu kira-kira gimana? Kamu pernah nggak sih ikutan volunteer gitu? Ikut sih, jadi aku tuh ikut volunteer di luar FKG sih ya. Jadi aku ikut yang namanya Swayanaka Surabaya nih. Nah di Swayanaka Surabaya ini aku tuh pernah mengajar di panti asuhan. Terus aku juga pernah pentas seni bersama anak disabilitas. Dan itu tuh bener-bener seru-seru banget teman-teman. Dimana kita tuh juga memberi impact positif ke orang lain. Selain itu kita juga dapat pengalaman-pengalaman baru yang luar biasa, yang mungkin gak kita dapatkan di tempat lainnya. Wow, gila sih, keren banget sih Okta. Ikutan dong, Syah. Ya, kamu ajak-ajak aku dong kalau misalkan ada gitu ya. Nah, Oke. aku pengen nanya nih, itu tuh short trip atau itu lama ya? Nah itu tuh volunteer tuh macam-macam ya teman-teman. Kadang itu volunteer tuh bisa di hanya 1 hari aja, bahkan cuma 2 jam selesai nih, tergantung event apa yang kita organisir atau kita jalani. Kadang juga ada juga tuh aku pernah lihat volunteer ke Karimun Jawa, Syah, bayangin. Wow, keren banget. Iya, dan itu Seru juga banget. waktu liburan kuliah. Jadi nggak cuma kita bermanfaat bagi orang lain dengan volunteer, tapi kita juga diajak liburan ke Karimun Jawa, teman-teman. Wow, Karimun Jawa tuh, kamu pernah nggak sih ke Karimun Jawa secara langsungnya? Kalau aku sih belum pernah ya, dan aku pengen sih coba daftar volunteer itu. Oh my god, jadi bukan cuman volunteer aja, tapi juga dapat liburan yang sangat refreshing ya, keluar betul pulau. banget. Oh, aku juga punya nih destinasi wisata yang sangat-sangat oke lah pokoknya. Nah itu aku ada yang namanya Pulau Merah. Pulau Gimana Merah tuh, di Syah? Banyuwangi. Oke. Iya, dan itu kayak tempatnya pokoknya bagus banget, hampir mirip Bali ya. Dan itu pokoknya sunsetnya itu luar biasa bagus banget. Semoga deh habis ini ada yang bikin volunteer gitu ke situ. Iya. Kita bisa daftar nih. Betul banget. Oh ya, teman-teman, for your information, jadi volunteer ini tuh kadang bisa gratis atau kadang bisa berbayar. Dan mostly yang aku ikutin itu gratis, teman-teman. Dan kayak yang ke Karimun Jawa ini, kadang tuh kita ada yang namanya biaya full dari diri sendiri dan juga dibiayai oleh orang lain. Oke. Jadi bukan cuma dapat liburan aja, tapi juga dapat pengalaman ke orang lainnya juga ya. Nah, sekarang kita udah pick tempat liburan yang wajib banget didatengin di Indonesia. Duh, seru banget sih, Wow, Syah. seru banget sih, apalagi Oke. milih-milih tempat gitu ya. Betul. Siapa duluan nih? Kita split aja yuk. Oke, ayo. Oke. Batu gunting kertas ya? Ya, sekali aja ya, Sekali Okta, aja, ya. nggak usah lama-lama. Oke. Oke. 1, 2, Dua, 3. Oke, aku duluan. Kalah guys. Yang pertama, kayaknya aku pilih Raja Ampat sih. Oh, Raja Ampat. Soalnya bawah lautnya tuh indah banget, cocok buat snorkeling. Iya sih, apalagi buat refreshing sama keluarga. Benar kan? banget. Oke, selanjutnya aku ya, Okta ya. Kalau aku yang pertama itu ada Banyuwangi. Nah, kebetulan aku pernah nih ke sana. Di sana banyak banget pantai dan juga kebetulan pantainya jaraknya tuh deket-deket semua jaraknya. Kayak ada Oke. Pulau Merah, terus ada Teluk Hijau, dan masih banyak lagi pantai-pantai yang sangat indah banget pokoknya. Oke, selanjutnya aku ya, Syah ya. Yang kedua, aku tuh pilih, tadi alam udah nih, pengen Jogja deh. Oh, Jogja, ada apa sih? Soalnya dia kan kayak kota ya, nggak kayak alam. Tapi itu di Jogja tuh bener-bener seru banget. Selain pantai, terus kayak ada tempat jalan-jalan ke Malioboro, banyak banget destinasi wisata, dan di sana juga murah-murah banget, teman-teman. Dan kalau nggak salah kulinernya juga enak-enak ya? Enak banget. Oke, selanjutnya kalau aku ya, Okta ya, yang kedua itu aku ada Malang. Malang sebenarnya aku belum pernah ke sana, cuman Oke. kayak kata orang-orang sih seru dan deket sama Bromo ya kalau nggak salah. Iya, benar. Kamu pernah nggak sih ke sana? Belum pernah, tapi pengen sih. Pengen kan? Iya. Nah, itu kayak aku pengen banget sih Malang. Oke, next. Aku pengennya sih Bali mungkin ya. Bali. Sebenarnya dia udah mainstream sih, cuman kayak seru banget gitu loh. Di sana tuh ada pantai, terus kayak oleh-olehnya sih. Aku pengen pai susunya sih. Oh, itu sering banget aku dapet pai susu itu. Dan enak banget gak sih? Enak banget pokoknya. Enak banget. Dan di sana juga banyak mancanegara ya Iya. tempatnya. Banyak banget yang ke situ, bukan di Indonesia aja, bahkan orang luar tuh banyak banget yang ke Bali, teman-teman. Dan aku juga punya ide selanjutnya nih, Okta. Yang ketiga, aku pengen banget ke Bandung. Kamu pernah ke Bandung belum? Udah pernah sih, cuman kayak acara sebentar doang gitu loh, terus langsung pulang. Oke, jadi ke Bandung tuh banyak banget acara, bukan acara ya, tapi lebih ke tempat-tempat yang sangat apa ya namanya, cultural gitu. Kayak misalkan ada museum, terus itu pinggir jalannya tuh kayak katanya kota romantis Jilan dan Milea gitu. Jadi katanya Aduh. emang
Bandung tuh syahdu gitu, syahdu banget. Iya sih, apalagi kalau ingat Dilan Milea ya Iya, tadi ya. Dilan Milea. Jadi pengen ke Bandung deh. Ayo makanya ke Bandung. Oke, next aku pengen Padang. Kenapa? Karena dari tadi kan alam udah, kota udah. Sekarang aku pengen cicipin makanan yang banyak banget di sini tuh nasi Padang, tapi aku pengen langsung ke sananya. Oh gitu. Kamu belum pernah kesana berarti ya? Belum sekali? pernah. Semoga Oke. bentar lagi ya. Amin. Nah oke, selanjutnya nih aku ya Okta, aku yang keempat itu ada Labuan Bajo. Nah itu banyak banget vlogger-vlogger dan juga influencer yang banyak ke Labuan Bajo, dan aku lihat pantainya sangat bagus banget. Nah aku kan udah pernah ke Banyuwangi nih, aku pengen tahu nih ke Labuan Bajo tuh seindah apa sih kalau dilihat secara langsung. Jadi gitu. kebayang. Ngomong-ngomong tentang pantai nih, next aku ada Karimun Jawa. Karimun Jawa. Iya, kayak tadi yang aku udah omongin di volunteer itu tuh bener-bener kayaknya kelihatannya indah banget pemandangannya. Jadi kayak di sana tuh banyak banget pantai dan juga bawah lautnya tuh juga bagus-bagus banget. Karena sebagai penyuka alam-alam nih, jadi aku banyakin nih, termasuk Karimun Jawa. Oh, keren banget sih Okta sih. Iya Aku kan? jadi pengen kesana ya. Kapan-kapan barengan ya. Bisa snorkeling ya kayaknya. Bisa ya? banget. Oh my god. Oke. Kalau selanjutnya nih ya Okta, kalau aku yang terakhir nih, katanya kan udah alam-alam, kita udah nyebutin pantai, terus beberapa alam yang banyak banget gitu ya. Aku juga pengen namanya ke Solo. Waduh. Kamu pernah ke Solo nggak? Aku asli Solo, Oh, Syah. kamu asli Solo. Iya. Katanya sih di sana slow living ya Okta ya. Bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kayak aku pengen aja sih ke sana, karena orang-orang kok kalau liburan dan pulang kampung banyaknya ke sana. Aku pengen tahu aja sih di Solo ada apa aja. Banyak sih Syah, kamu harus cobain. Kapan-kapan aku temenin deh nanti keliling Solo. Oke, jadi buat temen-temen yang pengen banget untuk liburan yang sangat banyak banget destinasi yang refreshing banget ya Okta ya, mau ke pantai ataupun ke kota-kota dan juga pengen kulineran, kalian bisa nih pilih antara destinasi yang sudah aku sebutkan atau yang dari Okta sudah sebutkan. Iya, kalian bisa pilih nih tim Okta atau tim Nasya. Tulis ya di kolom komentar, atau teman-teman semuanya punya pilihan-pilihan lain untuk berwisata. Bisa banget nih tulis di kolom komentar juga, biar kita semua bisa dapat referensi baru. Betul, jadi liburan kalian nggak membosankan. Bener banget. Oke, next. Tadi tuh udah volunteer, udah exchange, terus juga udah tentang liburan. Liburan yang banyak banget ya Okta ya. Jadi next kita akan bahas nih kegiatan yang gak kalah seru dan bermanfaat juga buat kita, yaitu mengupgrade diri. Wow, itu kayak kedengarannya keren ya Okta ya. Iya. Kira-kira kegiatannya kayak apa sih Okta? Jadi kita tuh bisa mengupgrade diri kita dengan ikut webinar atau pelatihan online tuh, Syah. Kalau nggak salah aku juga sempat nyari-nyari nih Okta tentang webinar kayak gitu ya. Itu kalau nggak salah kayak pelatihan soft skill gitu ya Okta. Bener banget, dan topiknya tuh juga banyak kan, Syah. Dan aku udah pernah nyari nih Okta, itu kayak misalkan pelatihan tentang leadership, terus abis itu ada tentang mental health, terus abis itu kalau nggak salah ada tentang self development. Betul nggak sih Okta? Bener banget, jadi tuh kita bisa pilih bebas mau ikut yang mana, free, bahkan ber-SKP juga loh. Oh, kalau misalkan di FKG ada nggak sih Okta pelatihan kayak gitu? Ada banyak banget, kadang tuh FKG tuh juga ngadain nih webinar-webinar yang Tentunya bintang sangat tamunya sangat keren-keren insightful banget. Oke. Nah, kita tuh bisa cari informasi itu di Instagram teman-teman. Jadi kita bisa nge-search nih webinar. Itu biasanya ngadain tuh komunitas atau bahkan universitas tuh juga ngadain webinar ini, Nasya. Oh, jadi kita kayak sebagai mahasiswa nih pasti tahu ya kalau misalkan ada di-share tentang info-info webinar ataupun tentang sertifikat yang harus kita ambil gitu ya Okta ya. Bener jadi banget. sudah disediakan dari kampusnya teman-teman. Iya, tadi SKP dapat, sertifikat juga dapat, ilmu juga dapat. Ilmu juga dapat, soft skill yang selama kita liburan katanya nganggur aja, tapi ternyata juga kita dapat insight dan juga soft skill yang nggak pernah kita dapatkan sebelumnya. Bener banget. Nah, ngomong-ngomong tentang upgrade diri, selain webinar ada lagi nih, Syah. Apa tuh? Tapi ini versi kita mencoba hal baru yang belum pernah kita coba dan pengen kita pelajarin. Oh, mencoba hal baru kalau nggak salah itu kayak ikut kursus ya misalnya. Bener banget. Kalau nggak salah aku pernah nyari nih kalau kursus itu kayak misalkan kursus bahasa Inggris misalkan, terus betul. kursus
memasak, ada juga kursus menari dan juga menyanyi. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak sih Okta ikut kursus kayak gitu pas lagi liburan? Kebetulan kemarin tuh ya, kan aku gabut nih Syah di rumah. Jadi aku tuh coba ikut kursus online masak. Nah, buat apa sih? Biar nanti di kos tuh aku bisa masak sendiri gitu loh. Masakannya enak-enak. Jadi aku bisa sharing nih teman-teman cobain dong masakan aku, kan seru ya. Seru sih, apalagi mungkin kamu bisa abis ini ikut Master Chef ya. Aduh, jangan dulu kalau itu, nggak pede nih. Oke, kalau aku sendiri ya Okta ya, aku sih pernah ikut kursus bahasa Korea sih. Nah, keren kalau banget. kita kan kadang suka drakoran ya Okta, cuman kan bingung ya antara nonton atau baca translatannya nih. Iya sih, benar kalau misalkan banget. kursus bahasa Korea pasti kan nggak perlu lagi yang namanya baca translatan, karena udah ya sedikit-sedikit fasih lah ya Iya, tentang subtitlenya benar. itu. Selain itu bisa juga bermanfaat kalau misalnya kesempatan exchange ke Korea. Betul banget. Itu jadi kayak bermanfaat, gak cuma pas liburan tapi juga pas exchange. Bener banget. Jadi kita mencoba hal baru itu tuh nggak harus langsung jago teman-teman. Yang penting kita menikmati prosesnya dan juga fun. Pasti tuh fun dapat, ilmu dapat. Jadi kita ke upgrade nih skillsnya. Betul banget. Dan terus aku pengen nambahin Okta, kegiatan lain nih yang sekiranya bisa menambah fee kita sebagai mahasiswa. Apalagi pas liburan nggak ada, mungkin ada yang nggak dapat uang bulanan dari orang tuanya. Aduh, gitu ya. aku tuh termasuknya. Nah, ini bisa kita nyoba namanya part time job atau kerja sebagian ya, apa ya istilahnya ya Okta ya? Kayak kerja tapi paruh waktu gitu gak sih? Nah, betul banget. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih Okta kerja paruh waktu gitu? Jujur sih aku nggak pernah ya. Cuman aku tuh kepikiran nih, kita kan sebagai mahasiswa FKG ya Syah, kita tuh bisa banget tuh part time ke klinik, kayak semacam cuma jaga klinik atau administrasinya aja nggak sih Syah? Betul banget. Kalau nggak salah juga kita punya acara sendiri dan juga ada proker sendiri ya di FKG ya kalau nggak salah. Iya bener banget. Jadi di sana kita bukan cuman belajar aja tentang fakultas kedokteran gigi, tapi kita juga belajar dari dokter-dokter dan juga kakak-kakak koas yang mengajari kita tentang praktik kedokteran gigi. Iya bener banget. Nah selain itu tuh yang general kayak jualan gitu gimana Syah menurut kamu? Oh iya, kalau jualan nih yang lagi viral sekarang nih ya, ada yang namanya produk affiliate atau link affiliate. Aku pernah dengar tuh. Itu kalau nggak salah ya. Kalau kamu koreksi aku ya. Jadi kerjanya itu seperti membagikan link affiliate, kemudian produk tersebut nanti diklik dan kita nanti dapat fee komisi atau untuk kita sendiri. Itu bener Betul kan banget ya? sih Syah. Aku tuh sering lihat tuh ada di Shopee, ada di TikTok, dan itu platform yang setiap hari tuh kita scroll nggak sih teman-teman. Jadi kayak kita tuh bisa bermanfaat, bukan cuma scroll doang, tapi promosi dapat fee nih. Nah betul, dan juga kita bisa bagikan di akun sosial media kita, dan tentunya mudah sekali teman-teman. Bisa dibagiin di IG, Instagram, bisa dibagiin TikTok, dan juga aplikasi yang lainnya gitu. Iya bener banget. Dan kita sebagai mahasiswa itu tuh bisa manfaatkan itu teman-teman. Kita bisa tuh jualan kayak apa sih? Kita mempromosikan skincare nih, make up pasti cewek-cewek suka tuh. Dan juga kita bisa aja manfaatin buat mempromosikan alat praktik kita. Betul, kayak misalkan toolbox gitu ya, yang lucu-lucu, iya, yang lucu-lucu. Bener banget. Jadi kalau misalkan kalian tertarik dengan part time job dan untuk mendapatkan fee ketika kalian liburan, bisa banget part time job dengan tadi yang sering disebutkan ya Okta ya, kayak misalkan punya link affiliate, terus kemudian kita juga bisa part time job bekerja sama dengan para dokter dan juga kakak koas ya. Iya betul banget. Next ada apa lagi nih Syah? Oke, selanjutnya nih, kamu bosen gak sih kalau misalkan liburan nih di rumah diem-diem aja nih dan gak ada kerjaan nih misalnya, bosen banget nonton, bosen misalkan mungkin bosen dengan kegiatan yang kamu lakukan gitu. Bosen banget sih. Iya, nah aku ada nih salah satu ide nih Okta, itu ada ikut lomba. Oh lomba. Kalau lomba tuh emang ada ya Syah? Libur-libur gini tuh lomba dibuka gitu loh. Aku ada saran sih. Nah ini lombanya kebetulan dibuka waktu lagi libur Okta. Apa itu? Nah kamu tahu nggak sih di FKG sendiri ada yang namanya lomba
ADS meeting. Oh. Nah, ADS atau Airlangga Dentistry Scientific Competition ini, nah itu dibuka untuk para fakultas kedokteran gigi mahasiswa di seluruh universitas Indonesia, dan itu lombanya banyak banget. Ada literatur review, ada poster, ada essay, dan juga tentunya yang terbaru nih, ada dental quiz. Menarik banget sih Sya. Jadi liburan kita tuh produktif banget ya. Betul. Nyiapin lomba, daftar lomba, terus jadi nggak rebahan terus gitu loh. Nah, betul banget. Jadinya nggak cuman kita liburan aja, tapi kita juga belajar dan juga mempersiapkan untuk kompetisi nantinya. Itu oke banget sih Sya menurut aku. Nah, kalau kamu sebelumnya udah pernah ikut lomba-lomba gitu belum sih, Okta? Pernah sih daftar, cuman tuh kayak ya lomba sama sih diadain universitas lain. Terus kayak kita daftar nih, kita lawan nih universitas lain untuk poster kayak gitu sih Sya. Selama ini sih aku baru coba poster aja sih. Iya, tapi itu bukan pas liburan kan? Iya, bukan. Waktu hari-hari kuliah. Hari-hari kuliah. Jadi kalau misalkan ini kalian bisa mendaftarkan waktu dan mengerjakan lombanya ketika liburan. Jadi mengisi waktu dengan produktif juga gitu. Iya, itu seru banget sih. Karena dulu aku ikut tuh online ya. Jadi kayak Online. belum berpergian kemana-mana gitu loh. Karena mungkin waktu kita kuliah juga kali ya. Nah, betul. Jadi mungkin agak nabrak ya waktunya ya. Bener. Nah, kalau misalkan ini bisa diselenggarakan secara online dan juga offline. Nah, teman-teman bisa cari nih informasinya lewat apa? Lewat Instagram dan juga TikTok dan juga sosmed lainnya, teman-teman. Iya, bener banget. Tinggal search lomba, itu udah bakal keluar banyak banget. Manfaatin guys, sosial media kalian itu sekarang canggih-canggih banget. Nah, tadi kan udah ngomong-ngomong tentang lomba nih ya untuk ngisi waktu. Iya. Selain lomba nih, biar refreshing lagi, kamu biasanya olahraga nggak sih kalau misalkan pas lagi liburan? Olahraga sih Sya, Olahraga. tapi cuma kayak tipis-tipis gitu loh. Yang Apa penting tuh? mah geraknya aktif gitu kan badannya. Contohnya nih aku ikut yoga. Yoga kayak ya cuma gelar matras, habis itu kayak di tempat yang lumayan enak ya hawanya, terus gerak-gerak tipis gitu. Oh gitu, yoga. Kalau nggak salah yang lagi viral tuh sekarang Pilates ya? Betul Ada mirip kalau banget, nggak iya salah. benar. Kalian bisa banget ikut Pilates teman-teman, karena itu kayak sangat-sangat mengademkan kepala kita. Menghadapkan kepala, oke. Nah kalau aku sendiri ya, Okta, kalau misalkan aku karena mungkin agak capek keluar rumah ya, aku jadi lari-lari di sekitaran komplek aja gitu. Oh. Nah tapi kalau misalkan teman-teman nih tertarik untuk olahraga lain nih, misalkan kayak ada renang ya Okta, ada renang, terus kemudian ada kalian bisa banget ikut maraton. Itu biasanya maraton diadakan sama sponsor-sponsor tertentu dan kalian bisa cari informasinya di Instagram ataupun di TikTok. gitu. Lagi-lagi Instagram dan TikTok teman-teman, manfaatin deh pokoknya buat cari banyak kegiatan yang positif buat kalian. Nah, Oh iya, betul. kadang tuh aku juga olahraganya tuh bersepeda gitu loh Syah. Bersepeda. Iya, kalau teman-teman punya sepeda nih, aku rekomendasiin buat olahraganya bersepeda. Karena apa? Kalian tuh bisa keliling-liling. Jadi bukan cuma olahraga, tapi sekalian lihat nih sekeliling kalian tuh ada apa aja. Jadinya ini ya, apa namanya, olahraga yang penting tuh gerak dulu aja lah, kecil-kecilan. Bener banget. Yang penting tuh nyiapin badan kita biar nanti waktu kuliah tuh nggak kaget Nah, teman-teman. nggak kaku juga ya. Betul. Oke, next ya. Udah semua kita sebutin gak sih? Udah deh kayaknya deh. Iya, tadi coba kita mention ulang ya. Tadi tuh ada webinar. Webinar. Apalagi, Syah? Terus volunteer. Betul, ada exchange. Ada exchange. Ada terus lomba. Olahraga. Iya, jadi semua itu bisa dilakuin nih sama teman-teman semuanya dan itu tuh mudah aksesnya. Nah, dan juga kalian jangan lupa aktif juga di sosial media biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi dari produktivitas yang bisa kita lakuin pas lagi liburan. Oke, bener banget. Ya udah, oke. Sekarang teman-teman jangan lupa lakuin itu semua dan kita akan move ke next episode ya, teman-teman. Nah, ternyata liburan Stofit Tips ini sangat menyenangkan ya Kak Okta. Banget. Itu bisa banget mengerjakan hal-hal yang produktif saat liburan. Bisa banget gak sih, Syah? Kayak yang udah kita sebutin tadi. Coba ya kita recall lagi. Apa aja sih yang bisa dilakuin selama liburan? Contohnya apa tadi? Ada exchange. Terus kemudian ada webinar. Bener banget. Ada volunteer. Dan volunteer. kegiatan-kegiatan itu tuh bener-bener positif banget teman-teman. Contohnya volunteer. Positifnya bukan buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Nah, dan juga exchange tadi kan bisa ketemu sama relasi yang baru dan juga ketemu sama
mahasiswa mancanegara. Dan Iya. tentunya ada lagi nih Kak Okta, ada part time job Bener. yang tentunya bisa nambah fee kalian atau uang saku kalian ketika kalian lagi liburan. Dan tentunya kan kadang ada orang yang nggak dikasih uang saku ketika liburan ya, jadi bisa nambah lah dikit-dikit gitu. Bener banget. Tadi juga disebutin webinar itu mengupgrade diri kita. Jadi kita juga bisa belajar lewat course atau kursus-kursus tersendiri untuk mencoba hal baru ya nggak sih, betul Sya? banget. Dan tentunya dapat sertifikat juga ya Okta ya. Benar, dapat SKP juga. Nah, selain itu juga ada yang ikutan lomba ya. Ikutan lomba tadi udah disebutin juga Jadi kan ya? kalian juga cuman ikutan lomba aja, tapi kalian juga bisa berkompetisi dengan anak-anak dan juga peserta yang lain ketika kalian sedang liburan dan juga Bener tentunya banget. produktif. Iya, jadi jiwa kompetitifnya nih masih ada walaupun Masih liburan ada, ya. semangat lagi gitu ya. Dan juga selain itu juga ada olahraga ya Okta ya. Tadi kalau kamu olahraganya apa? Yoga. Bersepeda, yoga gitu. Nah kalau aku tadi lari ya. Nah Oke. selain itu juga kalian bukan cuman olahraga aja, tapi kalian juga jadi lebih semangat dan juga lebih gerak lagi ketika kalian liburan. Bener banget. Ininya keren-keren banget teman-teman. Kalau semisal kalian bisa liburan sambil pilih kegiatan-kegiatan yang udah kita sebutin betul tadi. banget. Jadi selain produktif tapi juga bikin semangat lagi ya Okta. Bener banget. Nah kayaknya tapi udah disebutin semua nggak sih Okta? Udah dong, Syah. Nah dari selanjutnya apa ya? Apa kita udah ini? Udahin dulu aja gak sih? Bisa nanti bahas di next episode gak Nah, sih? jangan lupa selanjutnya ada episode selanjutnya nih. Gak Yang cuma nggak berhenti di sini kalah aja, serunya. nggak kalah seru lagi. Oke, kita pamit dulu kali ya. Selamat liburan buat Stop It Pips. Dan jangan lupa selalu dengerin podcast Talk ya. From my mic to your ears, sending thought and cheers.